Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Alvina Putri dengan NIM F1D022017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pemrosesan paralel, yang dimana di sini saya mengambil judul mengenai analisis of FOMO on social media. Nah, pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan bahas yaitu dataset. Kenapa kita akan membahas dataset? Karena pada tugas kali ini itu mewajibkan menggunakan dataset untuk melakukan pemrosesan paralel itu sendiri. Dataset adalah kumpulan data yang disusun untuk tujuan tertentu. Dataset tidak hanya sebagai kumpulan data untuk analisis, tetapi juga sebagai dasar yang diperlukan untuk pemrosesan paralel yang lebih efisien dan efektif dalam lingkungan komputasi yang modern. Nah, pada kesempatan kali ini, itu saya menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, yang dimana berjudul Analisis FOMO pada Media Sosial. Kemudian di sini ada latar belakang. Analisis FOMO atau Fear of Missing Out di media sosial dipilih karena fenomena ini semakin mempengaruhi perilaku pengguna secara global. Media sosial telah menjadi platform utama di mana FOMO muncul dengan pengguna merasa tertekan atau cemas karena merasa kehilangan pengalaman atau kesempatan yang dirasakan oleh orang lain lebih baik. Dengan skala data yang besar dan kompleksitas variasi format, pemrosesan paralel menjadi kunci untuk memahami dengan lebih baik pola perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO itu sendiri secara lebih efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dampak psikologis dan sosial dari FOMO itu sendiri, serta mengidentifikasi strategi yang dapat membantu mengelola perasaan ini di era digital saat ini. Nah, kemudian kenapa sih saya memilih FOMO on media sosial ini dijadikan sebagai studi kasus dalam pemrosesan paralel kali ini? Itu karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, relevansi sosial. FOMO di media sosial mempengaruhi perilaku pengguna penyebaran informasi digital. Kedua, yaitu skala datanya besar. Media sosial menghasilkan data yang besar yang bisa dikelola secara efisien dengan pemrosesan paralel. Yang ketiga, itu identifikasi pola dan tren. Pemrosesan paralel membantu mengidentifikasi bagaimana perilaku dan tren terkait FOMO itu sendiri. Terus selanjutnya itu implementasi algoritma. Diperlukan pemrosesan paralel untuk analisis sentimen dan model jaringan sosial yang kompleks. Implikasi strategi studi FOMO itu mendukung perkembangan strategi pemasaran yang lebih baik di era digital. Nah, kemudian di sini topik permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana menganalisis penggunaan media sosial di berbagai jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, apakah pengguna media sosial atau penggunaan media sosial sesuai dengan pekerjaannya itu sudah tepat. Nah, ini merupakan data yang telah saya temukan dari Kaggle, yang dimana di situ ada jenis kelamin, pekerjaan, aplikasi yang sering dibuka, lupa waktu sekali pakainya berapa menit atau mungkin berapa jam, waktu harian, apakah itu mengganggu produktivitas, membuang waktu, dan lain sebagainya. Nah, untuk menemukan data yang seperti ini, kita memerlukan yang tadi, data dari Kaggle itu sendiri kita masukin ke codingan kita. Berikut akan saya tampilkan codingannya.
di sini untuk melakukan codingan di sini, yang pertama kita tuh harus menginstal Spark, karena kita di sini memerlukan Spark untuk memudahkan proses pemrosesan paralel yang akan kita lakukan nantinya. Install Spark diperlukan untuk pengolahan data yang besar. Sedangkan install Spark Session memulai sesi Spark untuk mengatur lingkungan kerja yang lebih analisis terhadap data yang sudah ditemukan. Kemudian Spark Session ini akan digunakan untuk membaca dan mengolah dataset yang sudah kita cari. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya itu memuat dataset, yang dimana seperti yang saya jelaskan di sini kita akan mencari dataset dari Kaggle, kemudian memasukkannya ke dalam codingan, seperti yang saya lakukan di sini. Nah, di sini akan memunculkan dataset yang sudah kita ambil dari Kaggle, ada jenis kelamin, pekerjaan, sering, lupa waktu, dan lainnya. Di sini ada banyak. Kemudian kita melakukan analisis data, yang dimana nanti kita akan menemukan beberapa jenis data yang unik. Kemudian kita analisis, dan yang selanjutnya kita melakukan visualisasi data, yang dimana di sini kita akan menampilkan berupa diagram batang yang dari beberapa data yang sudah kita pilih. Kemudian kita mendapatkan pola unik dari diagram tersebut, dan kita mendapatkan outputnya. Di sini yang saya lakukan pertama yaitu menganalisis data tentang FOMO on social media, di mana di sini ada beberapa pekerjaan yang berasal dari Kaggle yang telah kita dapatkan atau dataset yang telah kita dapatkan. Kemudian di sini itu ada apakah media sosial tersebut mengganggu produktivitas dan seberapa tingginya. Nah, dari diagram pertama atau codingan pertama menghasilkan diagram batang, yang dimana pekerjaan pelajar atau mahasiswa itu merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat mengganggu produktivitas paling tinggi. Ini merupakan analisis yang pertama. Yang kedua, kita melakukan analisis. Ini diagramnya masih sama yang di atas, cuman diganti dengan diagram garis untuk memudahkan kita melihat seberapa jauh perbedaan antara mengganggu produktivitas dari pekerjaan lainnya, tidak bekerja, ibu rumah tangga, wira swasta, dan pelajar atau mahasiswa itu sendiri. Ternyata dapat terlihat di sini mahasiswa menjadi FOMO yang paling tinggi. Kemudian di sini kita akan menampilkan dua data dari, ini cuma contoh, menampilkan dua data yaitu pekerjaan dan sering atau aplikasi yang sering digunakan dari dataset yang sudah kita dapat. Di sini ada pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, Instagram, cuman menampilkan itu saja. Di sini juga sama seperti sebelumnya, kita menggunakan SQL untuk menampilkan dua data yang kita inginkan atau dua data unik yang kita mau pilih. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya melakukan analisis pekerjaan yang paling FOMO dalam menggunakan aplikasi. Di sini itu di X, ya di bagian X-nya itu tetap itu merupakan pekerjaan, terus di label Y itu merupakan tingkat FOMO, yang dimana dari semua pekerjaan yang ada dalam dataset, tetap pelajar atau mahasiswa menjadi tingkat FOMO yang paling tinggi dalam menggunakan media sosial atau beberapa aplikasi lainnya. Analisis tidak berhenti sampai situ saja, saya melakukan analisis lagi terhadap kebutuhan akan aplikasi. Di sini saya tetap di label X saya menggunakan pekerjaan. Kemudian di total waktu sadar pemakaian itu saya menggunakan total waktu sadar, yang dimana total waktu tidak sadar,
yang dimana mahasiswa atau pelajar di sini merupakan jenis pekerjaan yang memiliki total waktu tidak sadar paling tinggi di antara pekerjaan yang lainnya. Nah, dari sana kita ketahui bahwa mahasiswa atau pelajar ini merupakan pengguna media sosial atau FOMO yang paling tinggi di antara pekerjaan lainnya. Kemudian tahap terakhir kita melakukan Spark Stop, ini untuk menghentikan kerja dari Spark itu sendiri. Kita balik ke PPT untuk menjelaskan bagian lainnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya berikan penjelasan sebelumnya, di sini merupakan diagram garis yang dimana memperlihatkan tingkat FOMO mahasiswa itu merupakan tingkat FOMO paling tinggi akan media sosial di antara pekerjaan lainnya. Nah, penjelasan hasilnya, penggunaan media sosial tertinggi di kalangan pelajar mahasiswa menggunakan diagram garis menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah kelompok yang paling aktif menggunakan sosial media, terutama karena kebutuhan akan informasi, interaksi sosial, dan tekanan akademis yang tinggi. Jadi di sini FOMO akan sosial media itu nggak hanya cemas akan ketinggalan berita atau cuman mengikuti tren, tapi pelajar atau mahasiswa juga mendapatkan informasi sosial dan informasi lainnya yang berkaitan dengan mungkin kuliah, pendidikan, dan lain sebagainya. Di sisi lain juga mahasiswa itu sendiri akan mendapatkan tekanan akademis yang tinggi, yang dimana dia akan melihat beberapa kelompok atau individu lain itu memamerkan atau mempublikasi akademisnya sendiri, sehingga itu membuat individu lainnya menjadi merasa memiliki tekanan yang tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, dengan menggunakan teknologi pemrosesan paralel seperti Apache, Spark, analisis FOMO terhadap media sosial memberikan wawasan yang dalam mengenai pola penggunaan dan pengaruhnya terhadap berbagai segmen pengguna. Melalui pendekatan ini, kita mendapat mengidentifikasi tren-tren signifikan termasuk dominasi penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan pelajar atau mahasiswa. Nah, di sini juga ada saran untuk pengembangan selanjutnya atau saran untuk diri saya sendiri dalam melakukan studi kasus. Yang di sini yang pertama, memperluas jumlah data. Memang di sini data yang saya ambil dari Kaggle itu sendiri belum terlalu banyak, sehingga belum banyak data yang bisa saya analisis. Tingkatkan jumlah sampel data untuk mendapatkan representasi yang lebih baik dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Ya, di sini mengharuskan juga ya, dengan usia dan latar belakang itu juga salah satu faktor mungkin dalam penggunaan media sosial. Kemudian ada studi kualitatif, yang dimana di sini lebih baik melakukan studi kualitatif untuk memahami media sosial dalam motif dan pengalaman individu terkait dengan FOMO dan terhadap media sosial. Terus ada teknologi kelanjutan, menerapkan teknologi canggih seperti machine learning untuk analisis lebih mendalam terhadap pola media sosial. Kemudian studi longitudinal, yang dimana melakukan studi jangka panjang untuk melacak perubahan dalam perilaku FOMO penggunaan media sosial ke waktu tertentu atau dari waktu ke waktu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.